Shalom saudara sekalian, senang bertemu dengan Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam pelayanan Bible Study pada kesempatan siang hari ini. Dan hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita dipertemukan lagi dalam channel YouTube ini ya, untuk sama-sama kita berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita memulaikan Bible Study kita pada kesempatan siang hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami hari lepas hari dalam kehidupan kami di tengah-tengah keberadaan dunia saat ini. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu akan dinyatakan lagi dalam setiap kehidupan kami, supaya kami yang ada di dunia ini Tuhan, yang sementara menjalani proses Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian kami pada siang hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap pendengar-pendengar, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema, satu bagian dari kebenaran firman Allah yang mungkin membuat kita akan tersadar bahwa kita sementara hidup di akhir zaman ini. Kalau kita melihat keberadaan dunia saat ini, secara manusia mungkin kita takut, secara manusia kita mungkin khawatir, dan secara manusia mungkin kita mengalami sesuatu hal yang satu tanda tanya, pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap menghadapi keberadaan dunia di akhir zaman ini? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya akan memberikan satu tema pada kesempatan siang hari ini untuk kita sama-sama boleh mencermati tentang keberadaan akhir zaman ini. Tentang bagaimana kita dikatakan Kristen bukanlah menjadi Kristen yang gampangan atau Kristen yang dikatakan Kristen medsos. Ya, hari ini saya akan memberikan satu tema, mungkin gambaran yang sederhana bagi kita untuk kita sama-sama belajar tentang Kristen medsos itu seperti apa sih? Ya, Kristen medsos adalah Kristen gaya baru atau Kristen zaman now, ya, yang biasa kita kenal dengan media sosial, yang mendasarkan segala aktivitas hidup pada media sosial itu. Artinya dari bangun tidur, makan, istirahat, hingga tidur lagi, semua aktivitas tersebut hampir tidak terlepas dengan media sosial. Ketika di gereja pun aktivitas tak lepas dari media sosial. Ketika pendeta khotbah di depan para penganut Kristen media sosial, mereka sibuk bermedia sosial ria. Bahkan ada yang check-in lokasi, berselfie sambil menggugah status, lagi di gereja sementara ibadah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka katakan, ini loh saya di gereja, dengan status mereka yang sementara khotbah sambil mengirim status. Artinya para penganut dari media sosial atau Kristen media sosial tersebut pun mereka sibuk dengan kegiatan mereka pada saat ibadah. Jadi Bapak, Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, keberadaan dunia saat ini akan menghancurkan kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya pada saat kita tidak sadar akan kekristenan itu yang sesungguhnya tersebut. Ya, begitu mudahnya orang percaya kalau dengan media sosial hari-hari ini mereka unggah dengan percaya dirinya mereka bahwa pada saat mereka mengaminkan sesuatu, kirimkan contohnya, kirimkan sampai 10 orang. Ada kan biasanya kita dengar, kalau tidak kamu akan seperti ini. Terus kita langsung mengirimkan orang ke 10 orang tersebut. Kalau kau tidak kirimkan, kau akan mengalami kecelakaan, kau akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Inilah yang saya maksud bahwa kekristenan media sosial sementara
mendominasi orang-orang Kristen yang mulai rapuh dengan kekristenan itu sendiri. Jadi kita akan belajar pada saat ini bagaimana sih menyikapi keberadaan kekristenan media sosial tersebut. Mari kita buka dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-23. Di situ dengan jelas bahwa diajarkan bagi kita untuk kita boleh menyikapi keberadaan kehidupan kita. Amsal 12 pasalnya yang ke-23 mengatakan seperti ini. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Dikatakan jangan kita bodoh dengan keberadaan dunia saat ini. Artinya kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai rupa pengajaran yang sesat. Hari-hari ini kalau kita tidak berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan diklasifikasikan sebagai orang-orang yang bodoh. Artinya, orang-orang yang tidak mau dituntut oleh kebenaran firman Allah, orang-orang yang bebal, orang-orang yang akan tersingkirkan kepada hal-hal yang membedakan bahwa inilah bentuk atau orang-orang yang menjadi Kristen media sosial dengan orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Ini tamparan keras buat saya secara pribadi, buat kita semuanya. Pada saat kita benar-benar ada dalam satu persekutuan, ada di dalam satu pertumbuhan, kita sementara memupuk, kita berakar, bertumbuh dan berbuah untuk menghasilkan buah-buah hasil yang terbaik yang Tuhan mau. Kita tidak akan mudah digoyahkan dengan hal-hal atau kecaman-kecaman dunia saat ini. Oleh sebab itu, teman-teman atau saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dari tempat ini saya mau sampaikan bahwa pergunakanlah media sosial untuk membagi-bagikan ayat firman Tuhan, untuk memotivasi kita, menguatkan, menginspirasi, mencerahkan atau menyabarkan hal-hal yang positif akan media sosial itu sendiri, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Jadi pergunakanlah kebijakan itu dalam menggunakan media sosial. Ini buat anak-anak muda khususnya, sebagai generasi-generasi pemegang tongkat terakhir di akhir zaman ini, untuk bisa hidup lebih arif dalam menyikapi, mempergunakan media sosial, sehingga kita tidak dikatakan sebagai Kristen medsos atau Kristen. Berikut ini saya akan memberikan beberapa rujukan firman Tuhan untuk kita bisa menjadikan sebagai pedoman bagaimana sih kita bisa menyikapi keberadaan akhir zaman ini dengan berbagai-bagai hal-hal yang menurut saya sebagai orang Kristen itu adalah tidak benar. Pada saat kita dikatakan Kristen media sosial, yang dimana di gereja pada saat kita melakukan peribadatan dengan khusyuknya, tiba-tiba di samping kita ada yang membuka media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi kita benar-benar fokus menyikapi, fokus melakukan ibadah itu dengan benar, sehingga kita bisa terus dikatakan tadi bertumbuh, berakar, dan berbuah sebagai orang Kristen. Mari sama-sama kita membuka dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Dan kita mau mengeksplor ya bagaimana atau mengeksposisi surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada siang hari ini. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Ya, tentu dalam rujukan kebenaran firman Allah yang menjadi nats kita pada siang hari ini akan membawa kita pada suatu pengertian bahwa Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus mengajarkan kita untuk kita bisa mempergunakan waktu hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat bagi kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang waktu dan kejahatan. Seperti apa Alkitab membicarakan waktu dan perspektif jahat itu sendiri. Mengapa dunia tidak semakin baik, padahal semua orang berharap agar dunia ini semakin hari semakin baik. Mungkin ekspektasi kita bahwa menjadi doa kita, kerinduan kita bahwa dunia ini akan semakin baik. Tetapi kenyataannya dikatakan bahwa dunia ini, waktu akan senantiasa bertalian dengan namanya kejahatan. Ya, karena kita sadar tidak sadar bahwa kita sementara hidup di satu penghujung kehidupan dunia ini, atau saya katakan akhir zaman, bahwa semakin hari akan semakin jahat. Camkan itu. Hari-hari ini, saya senang menggunakan hari-hari ini adalah jahat bagi saya dan bagi kita. Kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu itu, makanya Paulus mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi arif, kita harus bisa menjadi baik, mempergunakan, menyikapi hal-hal yang mungkin bagi saya, bagi kita semua yang mendengarkan hari ini bermedia sosial di salah satu ibadah atau di salah satu persekutuan, pada saat mungkin secara intinya kita mendengarkan khotbah, itu biasa-biasa saja. Tetapi menurut saya itu adalah cara iblis untuk membuat anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda untuk tidak fokus pada kebenaran firman Allah. Yang setuju katakan amin. Iya, ini salah satu cara dari banyaknya cara iblis untuk membuat anak-anak muda tidak fokus dengan apa yang menjadi prioritas kita adalah kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan yang dibawakan oleh setiap hamba Tuhan adalah perpanjangan tangan Tuhan, suara Tuhan untuk kita bisa ditegur, dinasehati, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, mungkin hal-hal ini sepele buat kita, tetapi inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya bermedsos di dalam gereja. Tamparan keras buat anak-anak muda khususnya. Ya, saya katakan tadi bahwa keberadaan dunia ini akan semakin jahat, bukan semakin baik. Perspektif waktu harus kita lihat dari berbagai sudut. Perspektif waktu harus kita pikirkan supaya kita tidak terperangkap dalam hidup dan mengalami kekecewaan yang berlarut-larut, yang akhirnya di tengah-tengah kesempatan mengalami kesukaan, justru kita mendapatkan kedukaan. Itu tidak boleh terjadi, karena di tengah-tengah kedukaan justru kita harus mampu menangkap kesukaan, bukan sebaliknya. Efesus 5 yang menjadi nats kita pada kesempatan hari ini, ayat 15-17 berkata, karena itu sekali lagi saya katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana saya hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan kita bisa mempergunakan waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus tidak sampai di situ saja. Dia katakan, Paulus mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kejadian 6, kalau saya paralelkan dalam Kejadian 6, membandingkan Kejadian 6 ayat 5 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi, dan kecenderungan manusia atau hati manusia itu untuk selalu berbuat kejahatan, untuk selalu menyimpang dari apa yang dikatakan firman Allah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi manusia itu kecenderungan hatinya, untuk selalu berbuat hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menegur khususnya dalam Bible Study pada kesempatan hari ini, untuk kita jangan menjadi orang-orang
yang bebal, yang tidak mempergunakan waktu dengan seksama, dengan bijak. Kalau saatnya firman Tuhan dinyatakan bagi kita, belajar kita fokus. Firman Tuhan sudah dinyatakan bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPD Mandonga. Untuk meresponi kenaikan Tuhan, untuk meresponi kebaikan Tuhan atau kenaikan Tuhan ke surga, kita harus bisa berjaga-jaga, mengalami kewaspadaan dan mempergunakan atau fokus akan kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Karena hari-hari ini saya katakan adalah jahat bagi kita semuanya. Tidak akan semakin baik dunia ini. Tidak akan semakin baik. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita siang hari ini untuk bisa kita fokus, untuk kita bisa berjaga-jaga, untuk kita bisa memaksimalkan hidup dan penghidupan kita lebih maksimal kepada Tuhan. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 menggambarkan bagaimana manusia semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Dan ini adalah kebenaran firman Allah yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita sama-sama bisa menyikapi dunia hari-hari ini. Maka ada fakta bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, natur manusia jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian 3 bisa kita baca, maka kualitas hidup manusia akan terus semakin menurun dan menurun. Ya, kualitas manusia akan sehari makin hari akan mengalami kecenderungan untuk berbuat dosa. Dikatakan kualitas kita bukannya semakin meningkat, tetapi akan semakin menurun. Ini karena dosa. Ya, kualitas hidup manusia semakin memburuk, bukan semakin membaik. Dikatakan dari waktu ke waktu manusia digulung di dalam seluruh kehidupannya, sehingga kita terus melihat bagaimana dosa itu bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dulu dosa sudah ada, ya, pada saat kejatuhan manusia. Sekarang pun ada. Tetapi bagaimana cara memainkan dosa itu supaya kita bisa tidak terjebak dengan dosa itu sendiri, ya. Kita tidak terjebak dengan keberadaan dunia ini. Dulu di dalam nilai-nilai dosa itu memang dosa, dan manusia yang melanggar nilai-nilai dianggap telah melakukan dosa. Masa kini dosa itu bisa dibuat bukan dosa, malah sebuah kebenaran. Ya, mengerti ya? Masa kini dosa itu bisa dibuat dosa. Bahkan sebuah dosa itu dinyatakan bahwa sebuah kebenaran. Tentunya begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah menurut saya. Ya. Mereka memutarbalikkan kebenaran firman Allah, dan itu adalah dosa, itu adalah kesalahan. Tetapi mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Inilah yang dikatakan atau dinamakan relativisme. Maka semakin hari cara berpikir dan cara menempatkan dosa itu semakin mengerikan, Bapak Ibu. Sekarang orang sudah berani melawan Tuhan, ya. Orang sudah berani melawan Tuhan. Dan waktu dia melawan Tuhan, justru dia merasa benar, merasa membenarkan diri apa yang dia sudah lakukan. Saat ini kalau boleh saya katakan bahwa perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, akan semakin besar ke depannya. Artinya, kita jangan mudah digoncangkan. Kita jangan mudah digoyahkan dengan iman percaya kita dengan pengajaran-pengajaran yang salah atau hal-hal yang salah. Kita harus terus berjuang karena Tuhan memanggil kita di tengah-tengah serigala, dan jangan merasa pernah takut.
Ini firman Tuhan. Kita berada di tengah-tengah serigala. Sekarang kita memikirkan waktu dan kejahatan di dalam realita hidup itu seperti apa. Yang pertama, hari-hari ini adalah jahat. Itu kata Paulus. Itu kata Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan dia mau merefleksikan bagi kita pada kesempatan siang hari ini bahwa hari-hari ini adalah jahat bagi kita GPD Mandonga, jemaat Tuhan yang ada di GPD Mandonga. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan kita untuk kita bisa memaksimalkan hidup kita dengan seksama. Kita menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang mau dikatakan Paulus dalam ayat ini? Kalau kita mengeksposisi bagian ini, mungkin orang bertanya, apakah Paulus pesimis dan mau berkata-kata hari ini tidak baik? Apakah Paulus mengatakan tidak ada nilai dalam hari ini? Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, waktu Paulus berkata hari-hari ini jahat, yang pertama yang saya mau ajarkan bagi kita bahwa dia mau mengacu kepada kehidupan di zaman akhir. Dia mau mengacu kepada kehidupan bahwa sesungguhnya kita ada di zaman akhir hidup ini. Dan dia mau menyadarkan bahwa di zaman akhir ini adalah jahat, banyak penyimpangan, banyak, saya katakan tadi, penyimpangan yang mereka benarkan. Oleh sebab itu, hidupilah kebenaran yang sesungguhnya. Kembali ke Alkitab yang sesungguhnya. Firman Allah adalah kebenaran. Alkitab menggambarkan sepertinya iblis itu diberi sebuah kesempatan terakhir untuk menggoncangkan, itulah firman Tuhan ya, iman setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Maka pada kesempatan terakhir dalam posisi terantai karena tidak lagi penundungan kuasa. Ngerti ya? Jadi di sini Alkitab mengajarkan, menggambarkan sepertinya iblis itu diberi sebuah kesempatan terakhir untuk merusak iman percaya setiap anak-anak. Iblis ingin mencelakakan banyak orang dan ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka pada waktu Paulus berkata bahwa waktu-waktu ini adalah jahat, itu betul. Sebab kita sekarang hidup di zaman akhir, menuju zaman akhir, di mana iblis bekerja lebih giat untuk mencelakakan lebih banyak manusia. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Apa maksud dari ungkapan Yesus mau mengajarkan kita? Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu berbicara suatu semangat memasuki hidup yang memang semakin jahat. Supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Maka doa Bapa kami tidak boleh dilepaskan dari realita hidup zaman akhir ini. Menuju zaman akhir memang semakin jahat. Dia sementara mau menghancurkan anak-anak muda dengan bermedia sosial, di dalam gereja, hal-hal yang sederhana. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Iblis mau dengan caranya mau menghancurkan generasi-generasi pemegang tongkat estafet di akhir zaman. Jadi hari-hari ini semakin sulit. Iya. Zaman makin berat, iya, tetapi itu tidak sama dengan hidup kita semakin berat juga. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita merefleksikan kebenaran firman Allah hari lepas hari dalam kehidupan kita, akan kita jalani kehidupan ini dengan normal, dengan baik, melalui penyertaan, melalui janji-janji Tuhan, melalui pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu kecenderungannya selalu berbuat dosa.
Padahal jumlah manusia waktu itu belum banyak. Kalau kita membaca, mempelajari dalam kisah Kejadian ya. Bahkan dikatakan teknologi belum maju. Maka dosa tidak ada kaitannya dengan teknologi waktu itu. Tapi saat ini, refleksi untuk zaman akhir ini, dosa ada bahkan sangat berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Kalau kita melakukan menyimpang dengan atau menyalahgunakan teknologi itu. Contohnya, apa sih penyimpangan apa ya? Atau kesalahan apa? Atau dosa apa yang menjadi dari teknologi kepada dosa itu sendiri? Ya seperti tadi saya katakan, contoh sederhana, melakukan bermedsos ria pada saat beribadah, itu teknologi. Kita tidak akan pernah puas kalau kita tidak buka WhatsApp dalam gereja. Saya katakan bagi kita tidak akan pernah puas kalau kita tidak buka Facebook dalam gereja. Kita tidak akan pernah puas kalau kita tidak melakukan atau membuka IG kita dan lain sebagainya, media-media sosial yang ada di HP kita atau aplikasi di HP kita. Oleh sebab itu, kita harus bijak menjalankan kekristenan kita di akhir zaman ini. Bahkan kalau kita tidak mau dikatakan seperti orang bodoh, firman Tuhan dalam Hosea dengan jelas mengatakan bahwa umatku binasa karena menolak pengetahuan itu, didikan itu, karena kebodohan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda, dewasa muda yang mau saya bagikan pada kesempatan hari ini, kita harus bisa menyikapi dengan seksama keberadaan dunia. Kiranya apa yang menjadi keberadaan firman Tuhan, perenungan melalui Bible Study kita pada hari ini, kita boleh terberkati semuanya dan kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.